Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Cancer. Jadi readingan ini semoga bisa bermanfaat untuk kamu yang mungkin sedang dalam masa pendekatan atau sedang mendekati seseorang, ataupun mungkin kamu yang memang sedikit ingin mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap kamu, oke? Dan aku ingin mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah general reading, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu ke depannya. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Dan kita akan langsung segera mengetahui mengenai apa yang dia rasakan kepada kamu, para Cancer. Oke, aku akan shuffle kartunya dan aku akan ambil 10 kartu. Juga kita akan melihat bottom of the deck-nya ya. Next. Oke, kita sudah ada Five of Pentacles dan Wheel of Fortune. Seven of Pentacles, Ace of Pentacles, oops, terlempar jauh. Oke, di sini ada Four of Swords, The Hierophant, dan Page of Swords. Oke. Ace of Cups, Queen of Pentacles, dan Nine of Pentacles. Dan di bottom of the deck kita ada Queen of Wands. Oke. Oke, teman-teman Cancer, kita lihat ya untuk readingan mengenai apa yang dia rasakan ke kamu. Kita lihat bottom of the deck-nya dulu ya. Di sini Queen of Wands. Queen of Wands itu dalam kehidupan asmara biasanya berarti sesuatu yang tidak diduga ataupun tidak sesuai ekspektasi pada awalnya ya. Di sini kalau aku lihat, dia melihat kamu itu, dia nggak menyangka nih, dia sebelumnya nggak pernah menyangka bahwa dia bisa memiliki perasaan seperti ini kepada kamu gitu. Sebelumnya mungkin pada saat kalian pertama kali bertemu, dia merasa bahwa mungkin memang kamu orang yang pandai mendengarkan, pandai berbicara, enak diajak ngobrol dan sebagainya. Tapi pada saat itu dia hanya menganggap kamu sebatas teman. Tetapi entah kenapa seiring waktu ada perasaan nyaman yang timbul dan pada akhirnya ada perasaan suka dan akhirnya perasaan sayang di situ. Nah, ini perasaan-perasaan yang timbul dengan sendirinya tanpa dia pernah duga sebelumnya. Padahal di dalam hati dia itu sudah sangat berhati-hati nih kalau aku lihat ya. Dia berhati-hati supaya tidak terlalu menaruh banyak harapan kepada kamu gitu. Karena dia takut untuk berharap ya, mungkin karena banyak trauma dan sebagainya ataupun hal-hal lainnya gitu. Intinya ini adalah perasaan yang tidak pernah dia duga sebelumnya, akhirnya dia bisa jatuh hati sama kamu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya, secara garis besar ya. Nah, kita lihat dulu ya di kartu yang di atas ya, 5 kartu yang di atas. Di situ ada Seven of Pentacles. Dia sebenarnya sangat bersyukur sih mengenal kamu kalau aku lihat di sini. Dia melihat kamu itu orang yang sangat bermurah hati, kamu orang yang sangat baik juga ya. Mungkin dia melihat kamu itu sebagai salah satu dari sekian dari sedikit orang ya. Dia kalau aku lihat dia temannya cukup banyak, kenalannya cukup banyak. Tapi menurut dia kamu itu salah satu dari segelintir orang yang dia kenal yang benar-benar mau menerima kekurangan dia apa adanya. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Kekurangan dia itu selama ini mungkin dia banyak
banyak terlihat apa ya, terlihat happy di depan orang, mungkin dia banyak terlihat pandai bergaul dengan orang gitu. Padahal dalam hatinya itu sebenarnya dia sangat berhati-hati gitu. Dia susah mempercayai orang karena dia takut kalau suatu saat dia mempercayai orang, kekurangannya akan terlihat dan orang itu akan meninggalkannya. Dia sangat takut akan hal itu. Nah, tapi entah kenapa sama kamu itu dia ngerasa nyaman aja gitu. Dia bisa menunjukkan diri dia apa adanya, ya kelebihan dia seperti itu, ya kekurangan dia seperti itu. Dan hebatnya kamu itu mau menerima dia gitu loh. Dan dia sangat bersyukur mengenal kamu. Itu maksud dari Seven of Pentacles ya, melihat segala sesuatu itu dengan dekat tetapi juga mau menerimanya. Oke, seperti itu. Di sini kita ada Five of Pentacles sama Wheel of Fortune juga. Dia melihat kamu itu juga orangnya sangat apa ya? Sangat tidak materialistis ya. Kalau misalkan kita ngomong dengan secara bahasa harafiah, kamu tipe orang yang real, artinya kamu melihat segala sesuatu memang apa adanya ya. Kamu juga tahu bahwa uang bukan segalanya, tapi memang segalanya itu butuh uang. Uang itu perlu tapi tidak mutlak gitu. Kamu realistis tapi kamu tidak materialistis. Itu adalah salah satu daya tarik utama yang dia lihat sama kamu nih gitu. Jadi dia melihat kalau hubungan sama kamu itu rasanya akan nyaman ya karena realistis gitu loh. Nggak kayak dongeng yang eh, hidup bahagia selamanya tanpa mengenal adanya uang. Dia tahu kalau kita sama-sama perlu uang, tapi kamu tidak mengutamakan uang itu sebagai ukuran ataupun tolok ukur kebahagiaan kalian berdua nantinya kalau kalian berada dalam hubungan pasangan gitu. Jadi dia sangat mengagumi hal tersebut dari kamu. Oke? Dan di sini kita juga ada Ace of Pentacles, Four of Swords ya. Dia melihat kamu itu orang yang sangat pekerja keras ya. Kalau aku lihat di sini kamu memang tipe orang yang sangat pekerja keras sih kalau aku lihat ya di sini. Mungkin beberapa dari kamu itu sering lembur, mungkin sering masuk kantor di hari weekend ya. Mungkin beberapa dari kamu walaupun WFH kerja di rumah gitu ya, tapi kamu benar-benar mungkin bisa sampai larut malam. Mungkin beberapa dari kamu itu tempat tinggal sama tempat kerjanya itu jauh banget dan kamu rela gitu untuk menempuh perjalanan bolak-balik setiap harinya tanpa mengenal lelah gitu. Karena kamu tahu hidup itu adalah perjuangan. Dan dia benar-benar istilahnya sangat salut dengan semua perjuangan dan kerja keras kamu. Oke, dalam pekerjaan kamu. Dia merasa bahwa kalau kamu bisa berjuang semaksimal itu dalam pekerjaan, tentunya dia juga yakin bahwa untuk hubungan pun kamu juga tidak akan ragu untuk berjuang semaksimal mungkin untuk orang yang dicintai gitu loh. Jadi dia benar-benar mengagumi kamu untuk semua sisi positif yang dia lihat sama diri kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya perasaan dia ke kamu. Nah, di sisi lain nih ya, kalau aku lihat di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups itu biasanya itu rasa yang timbul ataupun rasa yang sudah ada sejak lama ya. Jadi bukan tidak ada perasaan tapi bisa saja timbul atau malah dia sudah ada perasaan yang mendalam ataupun sedikit demi sedikit makin dalam tapi sampai sekarang dia nggak berani mengungkapkan. Aku nggak tahu ya kenapa penyebabnya. Nah, di sini kita lihat ya kebetulan di sini bisa dijelaskan dari ada kartu di Hierophant, ada kartu Page of Swords juga. Nah, kenapa walaupun perasaannya sudah dalam, mungkin sudah lama dia menyimpan perasaan ini, tapi dia sampai sekarang itu rasanya kayak masih biasa-biasa aja nih sama kamu. Nggak mengungkapkan, nggak memberi kode, walaupun kamu mungkin udah dorong-dorong dia, udah kasih kode ke dia loh, bahwa kamu itu juga sebenarnya sayang dan suka sama dia gitu. Nah, penyebabnya di sini kemungkinan ada suatu keadaan yang menahan diri dia nggak mengungkapkan perasaan dia kepada kamu ya. Keadaan itu apa? Nah, di sini keadaan itulah yang aku nggak bisa memastikan. Oke? Di sini hanya ada Page of Swords yang artinya dia tertahan untuk melakukan aksi tersebut dan di Hierophant suatu keadaan kemungkinan ini ada kaitannya dengan masa lalu dia ataupun keadaan kalian berdua sekarang. Mungkin saja nih ya ada beberapa dari kalian mungkin LDR. Mungkin kalian bukan dalam relationship ya, tetapi berjauhan ya, tinggalnya cukup berjauhan dan mungkin tidak terlalu memungkinkan nih untuk kalian saling bertemu sesering dulu, misalkan seperti itu karena pandemi dan sebagainya. Berarti itu kan adalah salah satu keadaan. Mungkin saja bisa jadi keadaan keluarga. Mungkin keluarga dia di satu sisi ya, dalam tanda kutip, mungkin tidak terlalu menyetujui hubungan kalian, ataupun sebaliknya, keluarga kamu yang mungkin tidak terlalu menyetujui hubungan kalian. Jadi intinya bisa banyak hal, di sini aku nggak bisa memastikan, tetapi intinya adalah keadaan eksternal ya, bukan dari hati dia.
Karena dia juga melihat bahwa dalam suatu hubungan tidak hanya memang yang terlibat paling besar adalah kalian berdua, tetapi kalian juga harus memperhatikan keadaan sekitar kalian, terutama keadaan terdekat kalian, lingkungan sosial terdekat kalian. Kalau itu tidak mendukung, dia juga tahu nih bahwa hubungan kalian kalau dipaksakan, walaupun kalian berdua udah sama-sama cocok, tapi kalau keadaan tidak memungkinkan, justru itu nanti akan menjadi duri dan justru nanti bisa eh, malah tidak membawa kebahagiaan apapun untuk hubungan kalian. Karena itulah dia masih agak menahan diri nih. Nah, keadaan itu apa? Tentunya mungkin ada baiknya kamu suatu saat cari nih waktu untuk berdiskusi dengan dia. Istilahnya ngomong hati ke hati lah ya, jujur satu sama lain. Kira-kira masih ada nggak sih? Atau kira-kira kita bisa mengusahakan keadaan ini supaya bisa lebih kondusif untuk kita berdua atau tidak? Tentunya nih keputusan ada di tangan kamu ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan di sini ada hal lainnya juga yang menahan dia nih. Ada Queen of Pentacles sama Nine of Pentacles. Kemungkinan ada faktor ekonomi juga yang bermain ya. Entah mungkin dia merasa salah satu dari kalian ataupun kalian berdua mungkin belum mapan, mungkin belum punya penghasilan yang tetap ataupun belum punya penghasilan yang cukup untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi ya. Istilahnya ada sedikit rasa insecure, bisa ada sedikit rasa belum pantas juga bisa terlibat di situ ya. Tetapi ini lebih ke faktor ekonomi ya, karena dua-duanya pentacles ya yang berhubungan sama finansial ya. Bisa jadi juga mungkin salah satu dari kalian keadaan finansialnya agak kurang baik nih, sehingga mungkin untuk memulai suatu hubungan belum menjadi prioritas, karena yang menjadi prioritas kalian adalah untuk memperbaiki keadaan finansial kalian dulu. Mungkin itu berhubungan dengan keluarga kalian, sehingga mau tidak mau kalian kan jadinya terlibat di dalam sana. Dan kalau misalkan dibawa ke dalam hubungan, takutnya itu malah membuat hubungan menjadi beban ya di satu sisi ya, tanda kutip gitu. Nah, itu yang dia takutkan, sehingga itu semua menahan dia untuk melihat keadaan dulu dan tidak langsung mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Oke, seperti itu. Nah, jadi teman-teman Cancer, kalau kita rangkum ya, untuk perasaan dia ke kamu di sini aku lihat sekali lagi dia melihat dia sangat mengagumi kamu, dia mengagumi kerja keras kamu di sini ya. Dia juga melihat kamu sebagai orang yang realistis tetapi tidak materialistis, dan dia juga bersyukur bisa mengenal kamu ya. Pada awalnya dia mungkin sudah menahan diri untuk tidak jatuh hati, tapi pada akhirnya dia jatuh hati karena semua kebaikan kamu, semua kemurahan hati kamu yang sudah menerima kekurangan dia dan melihat dia apa adanya. Oke? Nah, tapi di satu sisi masih ada sedikit keraguan di sini karena ada keadaan eksternal yang mungkin sedikit menghambat dia untuk mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Oke, dan ada sedikit masalah finansial yang sedang terjadi di salah satu hidup kalian berdua ataupun keduanya. Sehingga dia merasa untuk menjalin suatu hubungan itu belum menjadi prioritas dia pada saat ini. Oke, tetapi pada dasarnya dia memiliki perasaan yang cukup mendalam sama kamu. Dia sudah menyimpan perasaan ini cukup lama. Dan mungkin yang bisa aku sarankan adalah mudah-mudahan kalian bisa mencari waktu nih untuk berdiskusi secara lebih dalam ya, dari hati ke hati yang seperti tadi aku bilang, untuk membahas mungkin masalah yang sedang kalian hadapi sekarang ataupun keadaan yang mungkin menahan kalian untuk menjalin hubungan ataupun membawa hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah memang keadaan-keadaan tersebut bisa kalian saling usahakan ataupun memang kalian saling ingin memberikan ruang dan waktu untuk masing-masing menyelesaikan masalah yang terjadi di hidup kalian masing-masing, dan ketika kalian sudah siap baru kalian menjalin hubungan. Oke, tentunya ini keputusan ada di tangan kamu para Cancer. Tapi terlepas dari keputusan apapun yang kamu ambil, mudah-mudahan readingan yang aku berikan ini, terlepas dari di sisi mana yang bisa resonate ataupun sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, mudah-mudahan kamu bisa mengambil pertimbangan yang matang dan bisa mengambil keputusan yang paling bijak nantinya. Sehingga hubungan kamu dengan dia tidak menjadi beban, tetapi benar-benar bisa membawa kebahagiaan untuk kalian dan untuk keluarga ataupun lingkungan-lingkungan terdekat kalian, karena semuanya mendukung mendukung kalian untuk menemukan kebahagiaan masing-masing di dalam suatu hubungan ataupun suatu pasangan. Oke, aku berdoa yang terbaik untuk kamu para Cancer. Good luck ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.